Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan terkait materi valuta asing atau disingkat menjadi falas. Beranggotakan kelompok yang pertama ada Vika Riviani Sulha dengan NIM B 100-200-013, Evi Wijayanti NIM B 100-200-015, dan saya sendiri Latifah Rizka Amelia NIM B 100-200-026. Divisi valuta asing atau falas. Kata valuta asing berasal dari falas yang secara umum dapat diartikan sebagai mata uang yang dapat digunakan dan diterima oleh semua transaksi dalam negara atau perdagangan internasional. Valuta asing dapat dikatakan valuta asing apabila mata uang tersebut digunakan oleh penduduk atau masyarakat di luar dari negara tersebut. Sebagai contohnya, Indonesia akan menganggap US dollar sebagai valuta asing atau falas karena mata uang negara Indonesia adalah rupiah. Sebaliknya, warga negara Amerika Serikat akan menganggap rupiah sebagai valuta asing atau falas karena mata uang negara mereka yaitu US dollar. Istilah falas dapat disamakan dengan istilah al-sharf, berarti penukaran, penambahan, penghindaran, atau transaksi jual beli. Jadi al-sharf ialah perjanjian jual beli valuta asing dengan valuta lainnya. Secara umum, falas dapat diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi pada negara tersebut. Jadi, dapat diartikan falas merupakan akad jual beli antara valuta dengan valuta lainnya. Falas juga dapat diartikan sebagai mata uang yang digunakan sah dalam transaksi jual beli internasional. Sedangkan jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang mencakup beberapa hal sebagai berikut: pertukaran mata uang, pembelian mata uang, dan pembelian mata uang tertentu. Syarat-syarat falas. Ulama sepakat bahwa akad syaf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu yang pertama adalah pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai dan spot. Artinya masing-masing pihak harus menerima dan menyerahkan masing-masing mata uang pada saat bersamaan. Yang kedua, motif pertukaran, yaitu dalam rangka mendukung transaksi komersial, transaksi perdagangan barang atau jasa antar bangsa. Yang ketiga, harus dihindari jual beli bersyarat. Contohnya, misal Fulanah setuju membeli barang dari Fulan dengan syarat Fulan harus membeli kembali barang tersebut pada tanggal tertentu di masa yang akan mendatang. Yang keempat, transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan. Yang kelima, tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan. Sedangkan syarat dari akad syaf secara sederhana yaitu yang pertama, valuta sejenis atau tidak sejenis. Apabila sejenis harus ditukarkan dengan nilai yang sama. Apabila tidak sejenis harus ditukarkan berdasarkan dengan nilai pertukaran yang telah disepakati atau yang telah ada atau yang telah sah secara internasional. Yang kedua adalah waktu penyerahan dan spot. Slide selanjutnya yaitu ada rukun-rukun falas. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dalam suatu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Yang pertama yaitu serah terima sebelum iftirak atau berpisah. Maksudnya yaitu transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun yang berbeda. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah atau meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya tidak sah. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada al-tamasul atau sama rata. Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata, maka hukumnya haram. Syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya, yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun, apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan al-tamasul atau syarat ini tidak berlaku. Yang ketiga, ada pembayaran dengan tunai. Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda. Selanjutnya, poin keempat, ada
tidak mengandung akad khiyar syarat. Apabila akad khiyar syarat pada akad al-sarf, baik yang syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sebab salah satu syarat sah transaksi ialah serah terima, sementara khiyar syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Selanjutnya yaitu para pelaku dan alur kegiatan pasar falas. Yang pertama yaitu perusahaan melakukan ekspor atau impor barang dan jasa dengan negara lain membutuhkan transaksi jual beli falas untuk memenuhi kewajiban yang dimilikinya. Yang kedua ada masyarakat atau perorangan dapat melakukan transaksi valuta asing untuk spekulasi dan memenuhi kebutuhannya. Contoh, seorang ayah akan mengirim uang untuk anaknya yang sekolah ke Amerika, maka dia harus membeli US dollar. Yang ketiga ada bank umum, itu melakukan transaksi jual beli asing untuk berbagai keperluan, antara lain melayani nasabah perusahaan yang ingin bertransaksi jual beli falas atau berusaha memperoleh keuntungan dari perubahan harga valuta asing di pasar. Selanjutnya yang keempat, broker atau perantara, yaitu orang atau perusahaan yang tugasnya menjadi perantara terjadinya transaksi falas. Mereka biasanya berusaha membantu pembeli mencari penjual dan sebaliknya. Yang kelima ada pemerintah melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan, antara lain membayar cicilan hutang luar negeri, penerimaan hutang luar negeri baru yang harus ditukar ke valuta sendiri. Yang terakhir ada bank sentral. Bank sentral ini sendiri dapat melebarkan interval batas atas bawah dengan menaikkan batas atas sekaligus menurunkan batas bawah secara proporsional dari nilai parinya. Untuk alur kegiatan pasar falas itu sendiri, diantaranya perusahaan atau perorangan yang melakukan transaksi karena kebutuhannya akan menghubungi bank untuk melakukan transaksi. Dia membeli atau menjual falas dengan pihak bank. Yang kedua, yaitu pihak bank pada saat melakukan transaksi dengan nasabahnya biasanya langsung masuk ke pasar falas antar bank untuk melakukan transaksi. Yang ketiga, transaksi falas antar bank ada dua cara. Pertama, bank mencari sendiri bank lain untuk membeli US dollar dan menjual rupiah, atau kedua, bank mencari broker untuk mencari bank lain yang mau membeli US dollar dan menjual rupiah. Yang terakhir, bank sentral biasanya melakukan transaksi falas menstabilkan nilai tukar valuta. Macam-macam falas. Yang pertama, transaksi spot. Transaksi spot ialah pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu, atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Misalnya, kontrak jual beli suatu mata uang spot dilakukan atau ditutup pada tanggal 12 Juni 2002. Penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 14 Juni 2002. Apabila tanggal 14 Juni 2002 tersebut kebetulan hari libur atau hari Sabtu, maka penyelesaiannya ialah pada hari kerja berikutnya. Tanggal penyelesaian transaksi seperti ini disebut value date. Kemudian yang kedua, transaksi forward. Transaksi forward merupakan transaksi falas di mana pengiriman mata uang dilakukan pada suatu tanggal tertentu di masa mendatang. Transaksi forward biasanya terjadi bila eksportir, importir, dan pelaku ekonomi lain yang terlibat dalam valuta asing harus membayar atau menerima sejumlah mata uang asing pada waktu tertentu di masa mendatang. Kemudian yang ketiga, transaksi swap. Transaksi swap berbeda dengan transaksi spot atau forward. Dalam mekanisme swap terjadi dua transaksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan, yaitu menjual dan membeli atau menjual dan membeli suatu mata uang yang sama. Sementara pada spot dan forward transaksi terjadi hanya sekali saja, yaitu membeli dan menjual. Penggunaan transaksi swap sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan timbulnya kerugian yang disebabkan oleh perubahan kurs suatu mata uang. Yang keempat, transaksi option, yaitu kontrak atau memperoleh hak dalam rangka membeli
atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu. Kemudian praktek dalam kurs falas. Kurs falas ialah nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Artinya, kurs falas merupakan representasi jumlah uang domestik yang dibutuhkan. Jenis falas ialah semua mata uang negara-negara di dunia, sedangkan jenis-jenis kurs falas sebagai berikut. Yang pertama, kurs jual, yaitu kurs yang ditentukan oleh bursa falas untuk menjual satu unit mata uang asing atau falas tertentu. Yang kedua, kurs beli, yaitu kurs yang ditentukan oleh bursa falas untuk membeli satu unit mata uang asing atau falas tertentu. Yang ketiga, kurs tengah, yaitu rata-rata dari harga jual kurs dan kurs beli. Perhitungan kurs valuta asing. Valuta asing dalam perspektif Islam. Perdagangan valuta asing dapat dianalogikan dengan pertukaran antara emas dan perak atau saf. Harga atau pertukaran itu dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jenis-jenis transaksi valuta asing dan hukumnya menurut Islam. Yang pertama, transaksi tunai atau spot transaction itu boleh. Yang kedua, transaksi berjangka atau forward transaction itu haram. Yang ketiga, transaksi barter atau swap transaction itu haram. Yang keempat, transaksi option itu haram.